Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmi Fajan Pedila dengan NIM 23041010047. Pada video kali ini saya akan menganalisis komunikasi interpersonal pada video podcast Raditya Dika bersama narasumbernya Safiara Putri. Ira, apa kabar? Halo Kak, baik-baik. Pada cuplikan video tadi bisa kita lihat adanya ciri komunikasi interpersonal melalui hubungan individual, di mana Raditya Dika berperan sebagai komunikator dan Safiara Putri berperan sebagai komunikan. Tapi ini buku kamu nih. Aku sempat baca juga kan. Orang-orang mungkin tahu kamu dari Clash of Champions itu kan. Tapi ternyata kamu aslinya YouTuber dan penulis. Iya, sebelum aku tampil di Clash of Champions, sebelumnya aku juga sudah ngaktif konten. Dan ya di YouTube sih kebanyakan, sama paling di sosmed lainnya juga aku biasanya aktif. Selanjutnya, ciri yang kedua bisa kita lihat adanya pengetahuan personal tentang Safiara, di mana Raditya Dika mengetahui Safiara adalah seorang content creator dan penulis buku dengan judul Kimchi Confession. Gimana ceritanya anak SMP udah mikirin saya akan mencari beasiswa S1? Vira, emang pengen aja? Emang pengen aja, terus kita juga mikir kayak long term loh, kalau misalnya mau S1 duluan. Jadi kan berarti apa aja yang harus disiapin. Nah, dari dibentuk SMP? harus apa aja. Iya. Wah, luar biasa kamu. Amin. Aku SMP ngapain ya? Bentar aku pikir-pikir Tapi dulu. banyak main kok Kak, aku main mulu itu SMP. Kalau SMP tuh pikiran aku cuma satu, masuk SMA 70 waktu itu. Malah nggak kuliah udah nggak kepikiran. Maksudnya belum kepikiran. Karena buat kita aja hurdle yang pertama, halangan yang pertama adalah masuk SMA favorit dulu kan. Pada zaman itu kan SMA 7 favorit kan. Dan pada zaman itu di listnya pakai NEM tuh dulu. Jadi kalau ada NEM yang di batas bawah nggak bisa masuk 70 ya nggak masuk gitu. Nah jadi kita ngejar di NEM banget gitu. Tapi aku sama sekali nggak kepikiran SMP ya. S1 gue di mana ya gitu. Belum kepikiran sih. Pada podcast ini juga kita bisa melihat adanya 3 kebutuhan unik. Yang pertama yaitu afeksi, di mana bisa kita lihat Raditya dan Safiara berbagi pengalaman dan informasi secara terbuka, menunjukkan adanya rasa saling menghargai dan kasih sayang dalam percakapan. Aku tuh kecil banget Kak, waktu itu kayak satu angkatan tuh cuma 130 orang, terus anak internasional tuh cuma ada 10-12. Dan hanya kamu yang berhijab? Di angkatan aku ya hanya aku yang berhijab. Oke, wah pantesan aja mereka merasa asing ya. Iya. Terus tadi kompetisi pidato tuh apa? Sakarapmu dewe ini. Ini aku nulisnya sakarapmu dewe. Apa tadi? Hanggu go maragi deh. Nah, gitu. Selanjutnya adanya inklusif. Raditya memperlihatkan keinginan untuk terlibat dan menjadi bagian dari cerita Safiara. Bahkan mencatat beberapa poin penting dari pembicaraan mereka. Raditya Dika bisa dengan Hangul nggak? Bisa. Coba tulisin. Gue pengen tahu nih kayak gimana nih. Bagus banget lagi tulisannya, kelihatan banget nih anak suka nyatet nih. Itu dibacanya, kakak bisa baca Hangul gak? Ini pertama-tama ya. Umur saya 40 tahun nih. Boleh gede nggak di tengah? Oh boleh. Iya. Ini udah masalah fisik ini, maaf ya. Ini keterbatasan fisik ini kalau ini nih. Berarti font HP kamu kecil juga ya? Lumayan. Coba aku mau nanya kamu nih. Ini gara-gara Arafah juga nih. Gede nggak? Oh lu gede juga ya? Oke, lumayan. udah. Okay. Selanjutnya yang 3 adanya kontrol, di mana Raditya juga menunjukkan pengaruhnya saat meminta Safiara untuk menuliskan namanya dalam Hangul Korea. Dan Safiara pun menanggapi permintaan tersebut dengan antusias. Apalagi sama orang yang lebih tua atau sama kakak kelas. Berarti kayak bahasa Indonesia ya, ada gue elo, itu konteksnya apa? Iya. Soalnya aku punya teman-teman bule yang kalau belajar bahasa Indonesia ketika dipakai beneran kelas sama dipakai beneran tuh beda total gitu. Iya, makanya. Kan jatuhnya kaku dan aneh gak sih kalau misalnya bahasa Indonesia ya? Kalau Korea juga sama, ada konteksnya juga. Iya, jadi Model komunikasi dalam podcast ini dapat digambarkan sebagai model interaktif, di mana Raditya menyampaikan pesan dengan cara yang mudah dipahami, yang menciptakan kesempatan bagi Safiara untuk memberikan umpan balik yang positif. Keduanya berusaha untuk mengurangi potensi gangguan noise atau disrupt, sehingga komunikasi berjalan lancar.
lanjut pas SMP, aku pengen deh belajar gitar, aku belajar sendiri. Aku pengen deh belajar gitar, belajar sendiri. Terus pas SMP aku baru belajar mulai nyanyi, aku ikut kayak paduan suara. Itu karena pengen juga? Iya, aku pengen banget nyoba, pengen belajar Wah, berarti nyanyi. kamu apapun bisa asal belajar ya? Aku mindsetnya walaupun gak sejago apa atau apa, aku mindsetku pengen nyoba dulu sih dari dulu. Kamu jurusan apa ini di kuliah ini? Aku double major Kak. Apa? Jadi aku jurusan computer science, ilmu komputer, sama business tech management. Jadi teknologi bisnis dan manajemen. Kamu ngambil 2? Iya. Ngambil 2? Karena pengen aja? Iya, pengen aja. Karena penasaran gitu? Pada podcast ini, rangkaian komunikasi yang terjadi adalah rangkaian komunikasi Ayu. Hal ini tampak pada komunikasi di mana Raditya melihat Safera sebagai pribadi yang utuh yang memiliki karakteristik unik. Raditya mengakui Safera sebagai sosok yang pintar, cantik, berprestasi, yang menunjukkan penghargaan atas identitasnya. Minum kopi, kafein banyak banget, minum energy drink banyak banget. Oh, itu bahaya juga Iya, itu. itu bahaya banget. Aku dulu kan kuliah di luar juga ya, di Australia. Gak gitu sama sekali sih. Orang-orang bule itu sama sekali nggak kayak gitu. Kalau misalnya udah waktu kelas ya udah, mereka malah kalau kita nanya lo belajar lagi apa enggak, mereka kayak ngapain gue belajar lagi, kan udah nggak kuliah, waktunya udah selesai gitu. Pada podcast ini juga terlihat adanya gaya kelekatan aman, di mana Raditya dan Safera merasa nyaman dalam berbagi pengalaman. Keterbukaan mereka menunjukkan bahwa Safera memiliki konsep diri yang positif, dan Raditya merasa nyaman untuk berbicara secara mendalam tanpa hambatan. Jadi kalau ada name yang di batas bawah nggak bisa masuk 70 ya nggak masuk gitu. Nah, Selain kata-kata, komunikasi nonverbal juga tampak, seperti ketika Safera mengangguk sebagai tanda setuju atas pernyataan Raditya Dika. Hal ini menunjukkan bahwa Safera terlibat dalam percakapan secara aktif dan menghargai apa yang disampaikan oleh Raditya. Pas umur-umur itu tuh, aku berhasil tembus ke Korea Selatan, akan SMA di sana. Tapi setahu apa kamu soal negara itu? Kalau tentang pendidikannya, aku cuma tahu katanya susah banget. Gitu. Jadi sempet takut banget sih Kak. Persaingannya gila ya? Karena mereka tuh kayak ambisnya luar biasa. Gimana orang tua kamu ngelepasnya tuh? Diteleponin nggak tiap hari? Kita rajin chat tiap hari, terus juga telepon juga rajin. Tapi aku lihat mereka persiapannya udah jauh sebelum itu Kak. Jadi kita tuh, aku dari SMP udah kayak apa-apa sendiri kan sama kakak aku juga. Misalnya kayak aku dulu harus commute naik KRL, ya sendiri aja jauh-jauh gak apa-apa. Tapi aku inget pas awal-awal sebelum aku commute jauh, mamaku nemenin dulu. Jadi kayak udah tenang gitu loh. Jadi tahu anaknya nih rutenya kayak apa, ditemenin dulu. Terus sampai kalau ada temen yang rutenya mirip, ditanya mau gak nih barengan, jadi gak sendirian. Tapi itu gak lama juga. Jadi setelah beberapa saat mamaku kayak, oh nih udah oke nih anakku, ya udahlah kita lepas aja gitu, bisa kok bisa. Ya udah akhirnya aku apa-apa sendiri. Jakarta tapi kan itu di Jakarta. Itu dimulai dari hal yang kecil. Terus misalnya sama teman-teman, mamaku juga bukan tipe, mama papaku bukan tipe yang kayak kamu harus pulang jam segini, mama gak percaya gitu, enggak. Tapi kayak santai aja. Oh kemana nak, sama siapa, pulang jam berapa, udah kabari ya nanti dijemput. Jadi kayak adem ayem. Terus aku inget banget sih waktu aku sama kakakku minta izin buat ke Korea. Bahkan ini bukan pas udah diterima ya, pas baru mau daftar beasiswanya kita tanya, mah boleh nggak ya apa kita daftar ini, tapi SMA loh jauh. Terus kata mereka, kamu sanggup gak, kamu yakin gak kamu bisa, kamu beneran mau gak, sampai ditanya segitunya, kamu gak yang beneran mau, karena nanti yang jalanin tuh bukan mau apa-apa kamu. Sampai ditanyain seperti itu. Terus pas aku udah bilang ya aku yakin gitu, aku bisa, langsung mereka bantuin daftar-daftar. Pada podcast ini bisa kita lihat adanya self disclosure, di mana Raditya Dika mendorong Safera untuk membuka diri dengan mengajukan pertanyaan yang menggali sisi personal. Self disclosure ini memperlihatkan bahwa Raditya tidak hanya tertarik pada prestasi Safera, tetapi juga pada pengalaman hidupnya. Selama percakapan, Raditya membangun rasa percaya dengan memberikan umpan balik yang menghargai dan mendukung pendapat Safera. Kepercayaan ini memperkuat ikatan komunikasi interpersonal yang erat, menciptakan hubungan yang lebih bermakna. Mungkin itu saja analisis singkat saya mengenai komunikasi interpersonal yang terjadi pada podcast Raditya Dika dan Safera Putri. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.